Diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda berandalan yang bernama, kita panggil saja Ikin. Ini orangnya, di mana ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya ketika menghadiri upacara pemakaman sang ayah yang tewas karena overdosis, sehingga Ikin pun dihampiri oleh seorang polisi penyelidik yang sekaligus menasihatinya agar tidak bernasib sama seperti yang dialami ayahnya. これからどうすんだよ。お前に関係ねえだろ。 Sejak saat itu, Ikin menjadi sangat benci sekali dengan yang namanya narkotis. Sehingga, ketika ia bersama dua rekannya dalam perjalanan pulang dan memergoki seseorang yang tengah menjual barang haram tersebut, maka ia pun langsung menghampirinya. Dan... Setelah berhasil lolos dari kejaran si ojol tadi, mereka memilih berhenti sejenak di pinggiran walungan dan langsung membuka tas hitam hasil rampasannya. Yang mana di sini, Ikin benar-benar membuang tas beserta isi paketnya ke tengah laut dan hanya membawa pulang uangnya saja. なんでだよ。 Dengan uang tersebut, mereka pun ngopi di warung makan milik Cekokom yang tak berselang lama datanglah kelompok geng Yakuza di bawah pimpinan Patwa bernama Basuki. Ini orangnya. Namun alih-alih merasa takut, Ikin justru tak henti menunjukkan ekspresi geuleuh terhadap mereka. Sampai akhirnya, datanglah kelompok geng lain yang ujung-ujungnya melakukan penyerangan. Alhasil, situasi pun menjadi kacau dan semua pengunjung pun kocar-kacir pergi meninggalkan warung. Kecuali Ikin dan kedua temannya, yang ketika posisi si Basuki terjebak dalam todongan pistol seorang anggota dari kelompok tersebut tiba-tiba. Esokan harinya, Ikin dipanggil menghadap markas geng Yakuza, di mana Basuki cukup dibuat kagum atas keberanian Ikin kemarin. Dan sebagai bukti atas rasa terima kasih, ia pun lantas membujuk Ikin agar mau bergabung dengan kelompoknya. Namun karena Ikin justru menolak atah-atah tawaran tersebut, jadi si Basuki hanya bisa memberikan kartu nama dan berharap suatu saat Ikin akan berubah pikiran. あそこないことは俺も長いんだ。ヤクザにはならねえよ。うちは真面目だな。遠慮すんだよ。 Di sisi lain, situasinya sedang tidak baik-baik saja, yang mana ekor dari masalah dengan si ojol waktu itu, kini posisi Ikin jadi terancam, bahkan tengah dalam target buruan kelompok gengnya. Dan benar saja, berawal dari pengejaran dua orang yang tadi, menutur Ikin yang terlambat kabur pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ternyata, dua teman Ikin sudah lebih dulu disiuk kelompok tersebut, yakni geng spesialis pengedar barang liar alias haram, di bawah pimpinan seseorang yang bernama Darmawan. Ini orangnya. Usut punya usut, geng ini pula lah yang telah menyebabkan ayah Ikin meninggoy dengan overdosis. ちょうどよ。もうすぐ来るんだよ。船。 Karena tak tahan dengan kerasnya penyiksaan, Ikin akhirnya berterus terang jika ia telah membuang paketnya ke walungan. Yang dari situ mereka pun dipaksa agar menunjukkan lokasinya dan mau tidak mau harus mendapatkan lagi paket tersebut. Namun sejalan dengan itu, ditemukanlah kartu nama tadi dari saku Ikin, yang mana si Basuki merupakan satu-satunya rekan bisnis Darmawan. Ia pun lantas memilih cara lain, yakni menjadikan Ikin sebagai alat untuk memeras si Basuki lewat permintaan uang ganti rugi. お前これどうした？だったらあのおっさんこれ。 Setelah proses penebusan selesai dilakukan, Ikin diminta mampir sebentar ke markas Yakuza, di mana si Basuki kembali menanyakan kesiapan Ikin untuk bergabung dengan gengnya. Di sisi lain, penyambutan si Basuki ini membuat Ikin sangat terharu, mengingat bahwa setelah kematian sang ayah, sebenarnya Ikin merasa seolah hidupnya hampa. 行くとこあんのか。 Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu.
Sejak resmi menjadi bagian dari Yakuza, Ikin menjelma menjadi seorang yang sangat cool dan paling dipikasieun. Namun di balik itu semua, kebersamaan di kelompok Yakuza tetap terjalin dengan sangat kuat. Layaknya sebuah keluarga, begitu pula halnya cara Ikin memperlakukan mereka, termasuk pada Narji yang tiada lain merupakan sosok anggota paling senior di sana. Malamnya, Ikin beserta anak buahnya tiba di salah satu aset hiburan yang mereka kelola, di mana secara kebetulan tengah kedatangan Samiun atau anggota geng Darmawan yang datang ke sana untuk mencari gara-gara. Namun dalam sekejap, Ikin mampu membungkam lambai Samiun, sekaligus membuktikan jika geng sebelah hanya Omdo yang ujung-ujungnya menjual nama Darmawan sebagai tameng gengsinya. Sejenak, Ikin ngahulang sambil ditemani para gadis bar tanpa disangka salah satu dari mereka yang bernama Ai diam-diam perhatian kepada Ikin. Dan seketika itu pula lah Ikin teringat pesan si Basuki yang menyuruhnya segera punya bebende sebelum habis masa kadaluarsa seperti yang beliau alami sendiri. Malam itu juga, Ai diminta Ikin untuk datang ke rumahnya, di mana Ikin yang masih terlalu amatir dengan dunia lope-lopean pun langsung mengeksekusinya. Dengan sedikit brutal, sehingga bukannya berhasil, yang ada justru malah membuat Ai merasa risih dan pergi meninggalkannya dalam ketakutan. 母ちゃん、おめえなんかやんねえよ、お前。今やろうとしましたよしてね。ねえよ。おめえなんかするはずねえだろ、お前。はい。 Keesokan harinya, terlihat Narji tengah menceramahi Ikin, sedikit menyalahkannya soal kejadian di bar semalam, berbeda dengan si Basuki yang cenderung lebih bijak. Bahkan tak hanya itu, beliau pun bersedia membawa Ikin bertemu geng Darmawan. Namun, terlepas dari niat baik si Basuki, rupanya Darmawan sengaja menjadikan masalah ini alasan untuk menyingkirkan Yakuza dari wilayahnya. Kemanapun si Basuki pergi, Ikin selalu hadir menemaninya. Kedekatan mereka sudah kayak perangko, yang selalu pergi bersama dan banyak kesempatan untuk curhat-curhatan seperti ayah dan anak termasuk perihal kedekatan Ikin dan Ai. Di mana si Basuki sendiri sudah memahami hal itu dari bebengetan Ikin yang tak seperti biasanya. Namun di saat obrolan sedang hanet-hanetna, tiba-tiba... Wow, sebuah serangan cepat dari anggota geng Darmawan membuat sang driver meninggoy di tempat. Sedangkan Ikin sendiri mendapat luka tembak di punggungnya ketika ia spontan memasang badan demi keselamatan si Basuki. Setelah kejadian itu, si Basuki kembali didatangi si polisi yang tadi muncul di awal. Intinya, Yakuza diminta agar membiarkan dia saja yang mengurus kasusnya. Dari situ, maka si Basuki pun langsung menyampaikan hal tersebut kepada Ikin yang masih dirawat di rumah sakit. Namun Ikin tidak setuju dan memilih untuk mengatasinya seorang diri. Oyaji, どうだ? 傷の具合は? 全部俺が悪いんです。俺に Beralih ke sebuah bar, di mana Samiun juga tengah berada di sana. Sementara Narji dengan bantuan seorang anggotanya nampak sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. Namun secara tak terduga, Narji muncul dari belakang dan berhasil menusuk Samiun hingga tewas. Aksi tersebut merupakan balas dendam untuk saudaranya, yang juga tewas oleh geng Darmaji. Tapi di sisi lain, terbukti bahwa loyalitas Ikin jauh lebih tinggi, di mana ia meminta Narji untuk tetap menjaga si Basuki, sedangkan ia sendiri yang akan menanggung akibat dari semuanya.
Di saat Darmawan dan si polisi tadi tiba di TKP, Ikin sudah lebih dulu pergi ke rumah kontrakan Ai dan sempat mendapatkan sebuah terapi ketenangan duniawi. Hingga esoknya, Ai pun sadar jika Ikin sengaja menemuinya untuk memberikan 2 gepok uang sebelum ia memutuskan untuk pergi menyerahkan diri. Semenjak Ikin resmi di penjara, pemerintah Jepang resmi mengeluarkan aturan terkhusus untuk geng Yakuza, yaitu tidak lagi diberikan izin untuk melakukan bisnis. Sehingga di antara mereka, banyak yang mengundurkan diri dan sebagian masih bertahan. Mereka terpaksa harus tetap bisa menyambung hidup walau bekerja dari yang tak biasanya. Setelah 14 tahun menjalani masa hukuman, akhirnya Ikin pun kembali dibebaskan. Tak bisa dibohong bahwa ia seakan terpercaya dengan kondisi markas Yakuza saat ini. Akibat peraturan pemerintah yang terlihat sangat merugikan tersebut, kini mereka benar-benar berada dalam ambang kehancuran. Malam harinya, Ikin menyempatkan untuk pergi ke warung Cekokom. Kebetulan, di sana sedang ada anak buahnya dulu, sebut saja Masako, yang selain sudah berkeluarga, kini ia juga beralih profesi menjadi seorang kuli pabrik. Namun belakangan, Masako jujur bahwa keselamatan keluarga sekaligus pekerjaannya akan terancam jika ketahuan bertemu Ikin, yang tiada lain masih merupakan anggota Yakuza. クラブのいました。大丈夫ですか。いやいいよ。いやいや、ここは俺に話せる。大丈夫です。失礼します。おい細野お前。兄貴と付き合えばお世話になりました。すいません。 Selepas kepergian Masako, datanglah seorang pemuda yang tak lain adalah anak Cekokom yang bernama Roiko, anak yang dulu Ikin kenal saat masih ingusan. Itu ternyata kini bekerja untuk Narji sebagai kurir barang haram. Mendengar hal itu, Ikin pun lantas menemui Narji karena sejauh yang ia tahu, Yakuza asli tidak pernah menjalankan bisnis seperti itu. 兄貴のしのぎ。 Singkat cerita, Ikin pun akhirnya bertemu dengan Ai saat ia hendak pulang kerja. Jarak waktu 14 tahun berpisah jelas membuat keduanya terharu dan ingin saling melepaskan sosonoan. Namun kenyataannya, Ai justru mengembalikan semua uang yang dulu pernah Ikin berikan. なんだよ。からもう会わない方がいいと思う。 俺んとこ来ない。 Cerita punya cerita, pertemuan terakhir mereka pun telah menyebabkan lahirnya seorang gadis yang kini sudah duduk di bangku sanawiyah. Tapi di sisi lain, Ai tak mau mengambil resiko sehingga ia pun berpikir lebih baik membuang jauh-jauh semua tentang Ikin dari kehidupannya selama status dia masih sebagai seorang Yakuza. Di sisi lain, si Basuki yang belakangan ini kondisinya sering sakit-sakitan, mengingat situasi di mana geng Yakuza sudah semakin di ujung tanduk, maka dengan bijaksana, si Basuki pun menyarankan semua anggotanya supaya bubar saja demi kehidupan yang layak, terlebih Ikin yang dengan usianya masih sangat berpotensi bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. お前はまだやり直せる。 Sejak itu, Ikin pun resmi bukan lagi anggota geng Yakuza, dan Ai pun akhirnya menerima Ikin menjadi bagian dari keluarga, yang setiap hari menjalankan aktivitas seperti kehidupan keluarga pada umumnya. Tak hanya itu, Ikin juga sangat rajin mencari nafkah dengan mengikuti jejak Masako sebagai kuli pabrik. Sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama akibat tangan iseng seorang sahabat yang memposting kisah Ikin pada story akun sosial medianya. じゃあお願いします。いやいいよ俺は。いいじゃないですか。ほら。これ後で送っておきます。見せてくれ。この山本さんって人は元暴力 Alhasil, keduanya pun dirirenkan secara tidak terhormat dari pekerjaannya.
Di saat yang sama, polisi itu pun menghampiri mereka dengan mimik wajah puas, karena sebenarnya orang inilah yang mengajukan peraturan baru tersebut, dan demi Artos sampai rela menjual wewenang dan jabatannya kepada geng Darmawan. 行くしかねえな。やってきたこと考えりゃ当然の報い。 Imbas dari postingan tersebut berdampak pula pada kehidupan Ai dan anaknya, di mana setelah diketahui jika mereka berhubungan dengan seorang mantan Yakuza, maka mau tidak mau Ai harus ikut menanggung akibatnya, termasuk sang anak yang bahkan terpaksa harus putus sekolah. 何度も電話したんだけどあんたのことなんか好きにならなきゃよかった。 Di tempat lain, terlihat Royko sedang berinteraksi dengan geng Darmawan. Dari obrolan itu menyinggung sebuah obrolan soal kematian ayah Royko, sekaligus kakak dari Narji beberapa tahun yang lalu. Yang mana itu sontak membuat darah muda Royko seketika menggolak dan positif berencana untuk melakukan aksi balas dendam. おめえ誰に物言ってんのか。もうお前らの時代じゃねえってことはさ。父親と同じ目に遭わないといいな。 Kebetulan malam itu Darmawan ada acara silaturahmi dengan oknum polisi tadi, sementara Royko yang diam-diam mengetahui rencana itu bergegas untuk menjalankan rencananya. Namun karena di sisi lain Masako juga mengetahui itu dan menyampaikannya kepada Ikin, inilah yang terjadi. そんな自分の存在が。 もう一度会いたい。 Darmawan dan polisi itu pun akhirnya tewas di tangan Ikin, dan esoknya Ikin sendiri terlihat berada di sebuah darmaga, tapi semua hal yang terjadi dan tiba-tiba. Wow, sebuah tusukan pisau menghujam jantung Ikin. Ia hanya meminta maaf bahwa memang ia telah menghancurkan kehidupan banyak orang, termasuk Masako. Namun Masako yang sudah terlampau marah justru lebih nyecepkeun pesona semakin lebih dalam lagi. Dan terakhir, Royko dan anak Ikin yang di saat hampir bersamaan mendatangi darmaga tersebut untuk menyampaikan sukacita. Dan di situ, Royko berjanji bahwa suatu saat nanti ia akan bercerita tentang Ikin dan Yakuza yang sudah hanya tinggal nama. お父さんってどんな人だったの？ Tamat, ending yang cukup membosiaukan.